Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau biasanya melewati kubur, beliau akan menangis terseduh-seduh, menangis dengan penuh ketakutan, sampai seluruh sahabat berkata, "Oh Utsman, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau adalah orang yang dijamin masuk syurga? Kenapa menangis?" Apa kata Utsman? "Kubur adalah tempat persinggahan pertama kali setelah kita mati. Kalau di kubur kita mendapatkan azab kubur, setelahnya akan semakin berat. Kalau di dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, maka setelahnya akan semakin mudah. Dan aku mengkhawatirkan kedudukanku ketika aku berada di kubur." Begitu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan saja sangat ketakutan menghadapi kubur. Utsman bin Affan ketika melewati kubur saja menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin kita yang masih hidup di dunia ini sama sekali tidak menjadikan pembelajaran ketika engkau berziarah kubur, bahwa engkau akan masuk juga ke dalamnya, entahlah mendapatkan nikmat kubur atau entahlah mendapatkan azab kubur. Setelah itu teman-teman sekalian, kehidupan di dalam kubur terus berlangsung, bukan sampai di situ saja. Engkau sudah mati, engkau merasakan yang dinamakan dengan kiamat kecil. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang belum mati di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ajaran agama kita diminta untuk mengimani apa yang dinamakan dengan hari kiamat. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Tahukah engkau betapa dahsyatnya hari kiamat? Takutkah engkau dengan huru-hara hari kiamat? Kita berharap kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Hari di mana pada saat itu bumi dan gunung diangkat dan dibenturkan dalam sekali benturan. Hari di mana pada saat itu bintang-bintang berjatuhan. Hari di mana pada saat itu matahari digulung. Hari di mana pada saat itu langit-langit menjadi minyak jelantah. Hari di mana pada saat itu samudra-samudra meluap dan hendak menerkammu. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari di mana apa yang berada di dalam bumi mengeluarkan isinya. Orang-orang yang di dalam kubur keluar semua. Orang-orang yang hamil kemudian melahirkan begitu saja. Anak tidak peduli kepada orang tua tidak peduli kepada anak. Begitulah dahsyatnya huru-hara hari kiamat, sehingga semua orang berharap tidak bertemu dengan hari yang menakutkan itu. Kemudian terjadilah hari kiamat teman-teman sekalian, dalam tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, dan semua mati. Semua mati, semua mati. Engkau yang sombong mati, engkau yang merasa tinggi mati, engkau yang durhaka kepada Allah mati, engkau yang tidak ingat kepada nasihat-nasihat Allah mati, engkau yang lalai, semuanya akan mati. Siapa yang kekal? Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dari segala penguasa. Ialah yang kekal, ia hidup dan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Semua hamba Allah mati, semua tanpa tersisa. Kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala lagi untuk yang kedua kalinya. Maka orang-orang yang mati ini pun mulai dibangkitkan kembali. Ada mereka yang bisa berjalan menuju ke padang mahsyar, ada mereka yang bisa menunggang unta untuk menuju ke padang mahsyar, ada mereka yang diseret dengan wajahnya sendiri untuk menuju ke padang mahsyar, tergantung dari amalanmu selama di dunia teman-teman sekalian. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan padang mahsyar? Sebuah padang yang datar, di mana engkau semua dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian sama sekali. Apakah semua orang sibuk melihat aurat masing-masing? Tidak. Semua orang takut dengan apa yang akan terjadi kepadanya setelahnya. Semua orang melihat ke atas, takut dengan apa yang akan ditimpakan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu matahari didekatkan di atas kepalamu teman-teman sekalian, di atas kepalamu, dan engkau berkeringat, merasa sangat-sangat haus. Engkau ditenggelamkan sesuai dengan dosamu sendiri. Ada orang-orang yang ditenggelamkan di padang mahsyar dengan keringatnya sendiri sampai di mata kaki. Ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringatnya sendiri sampai ke lutut. Ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringatnya sendiri sampai ke bahu, sampai ke mulut, tergantung dari dosamu selama di dunia. Pada saat itu engkau bingung meminta pertolongan kepada siapa ya Allah? Kepada siapa? Pada hari itu Allah menaungi beberapa golongan. Pertama, Allah menaungi para pemimpin yang adil di padang mahsyar. Kedua, Allah mengampuni dan menaungi para anak-anak muda yang selama hidup di dunia beribadah kepada Allah. Ketiga, Allah menaungi orang-orang yang memakmurkan masjid. Keempat,
Allah menaungi orang-orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kelima, Allah menaungi orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menaungi orang-orang yang menangis dalam kesendiriannya, mengacurkan air matanya, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah di dunia. Allah menaungi orang-orang yang senantiasa bersedekah dan melakukan amal-amal baik secara sembunyi-sembunyi. Hanya ada beberapa golongan yang Allah akan naungi di padang mahsyar, sisanya engkau akan merasakan pedihnya, hausnya di padang mahsyar. Apa yang terjadi kepadamu selanjutnya, teman-teman sekalian? Engkau bingung, tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, tidak tahu harus minta pertolongan kepada makhluk Allah yang mana. Maka kita pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Tolong Nabi Adam, tolong kami dalam keadaan di padang mahsyar haus. Tolong kami panas. Tolong kami pada saat tidak ada pertolongan lagi. Tolong kami wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Pada hari ini Allah murka dan tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Jangan minta tolong kepadaku karena aku sendiri pun pernah melakukan sebuah perbuatan dosa di mana aku pernah memakan sebuah buah yang ada dalam sebuah pohon yang Allah tidak izinkan itu. Jangan minta tolong kepadaku, Allah murka pada hari ini. Begitu kata Nabi Adam alaihissalam. Maka kita pun akan menuju kepada Nabi yang lain. Kita akan menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tolong ya Nabi Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, pada hari ini Allah murka dan tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Jangan minta tolong kepadaku, aku sendiri pernah berdoa keburukan untuk kaumku. Begitu kata Nabi Nuh alaihissalam. Pun kita menjadi bingung, minta tolong kepada siapa lagi? Kemudian kita menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolonglah Nabi Musa alaihissalam, tolong kami. Aku tidak pernah mengetahui bahwa Allah murka semurka hari ini. Hari ini adalah Allah yang paling murka. Jangan minta tolong kepadaku, aku sendiri pun pernah melakukan dosa, aku pernah membunuh seseorang. Begitu kata Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian kita pun datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong Nabi Ibrahim alaihissalam, hari ini panas, hari ini sangat panas, kami sangat ketakutan. Tolong wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, hari ini Allah murka dan tidak pernah semurka hari ini. Jangan minta tolong kepadaku, aku pernah melakukan sebuah kebohongan. Kita pun menuju kepada Nabi Isa. Nabi Isa, tolong kami, hari ini sangat panas, kami sangat kehausan, tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Jangan minta tolong kepadaku, hari ini Allah sangat murka. Kepada siapa kita datang? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersujud di bawah arsy, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pada akhirnya menunggu dalam sebuah telaga yang kemudian kita kenal dengan nama Telaga Kautsar. Telaga di mana pada saat itu airnya lebih putih daripada susu, wangi yang sangat luar biasa. Berisi dua pancuran yang berasal dari syurga. Orang yang meminum air dari Telaga Kautsar tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, dia umatku, ya Allah selamatkan ya Allah. Dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda-tanda. Mereka bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya akibat wudhu yang biasa mereka jaga selama di dunia. Maka Rasulullah SAW mengenal umatnya yang bercahaya dan umatnya datang untuk meminum Telaga Kautsar tersebut. Tapi ada umat yang mengaku umat Rasulullah SAW terhalang untuk meminum air di Telaga Kautsar tersebut. Rasul katakan, dia umatku ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Mereka tersesat, tidak sampai ke Telaga Kautsar. Sebab apa? Derhaka kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengaku sebagai seorang Islam, mengaku sebagai seorang Muslim, tapi tidak sungguh-sungguh menjalankan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupannya. Engkau mengatakan Muslim, berharap Telaga Kautsar, berharap dapat minum air pada saat engkau kehausan di padang mahsyar. Tidak bisa, tidak bisa. Engkau tersesat, tidak bisa menemukan di mana Telaga Kautsar. Wajahmu, tanganmu, kakimu tidak bercahaya karena engkau tidak pernah menjaga wudhu, tidak pernah menjaga kesucian dirimu sendiri selama di muka bumi ini. Berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, engkau mengaku sebagai umat Rasulullah, ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Karena dirimu sendiri yang membuat dirimu tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka celakalah diri kita pada hari itu. Celakalah orang-orang yang durhaka kepada Allah pada hari itu. Engkau menyangka hidup di dunia selama-lamanya,
Engkau tidak paham bahwa ada kehidupan yang lebih panjang yang harus engkau lewati pasca kehidupanmu. Engkau mati, ada kehidupan yang lebih panjang yang harus engkau lewati. Apakah setelah dari padang mahsyar kemudian engkau berhenti? Selesai dari situ? Atau ada kehidupan berikutnya? Kelak kemudian kita pun akan mengarungi kehidupan yang berikutnya, teman-teman sekalian. Engkau yang beriman kepada Allah, banyak melakukan amal soleh, mendapatkan kitab dari tangan kananmu, dari sebelah kananmu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berita gembira untukmu. Engkau yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siaplah menerima kitab catatan amal burukmu dari sebelah kirimu, dan siap-siaplah dengan kehidupan yang berikutnya. Setelah dari padang mahsyar, engkau akan masuk pada sebuah kehidupan yang paling menakutkan, yakni yaumul hisab. Yaumul hisab. Untuk engkau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk engkau yang menjalankan kehidupanmu di dunia dengan berjuang untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan berduaan kepada Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada orang-orang yang menyaksikan, dan Allah pun akan memperlihatkan semua yang telah engkau lakukan selama di muka bumi ini. Wahai orang-orang yang beriman, engkau pernah melakukan dosa, Allah akan perlihatkan semua dosa-dosamu. Apakah engkau melakukan ini? Betul ya Allah. Engkau melakukan ini, engkau melakukan ini, engkau melakukan ini. Semua perbuatan keburukanmu sebiji zarah pun Allah tahu, dan Allah perlihatkan di depan matamu sendiri. Pada saat itu mulutmu terkunci dan seluruh anggota tubuhmu bersaksi tentang apa yang engkau lakukan. Pada saat itu bumi pun yang kau injak bersaksi tentang apa yang engkau lakukan. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, di mana hanya engkau dan Allah saja, tidak diperlihatkan aibmu, kekuranganmu, dosamu di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, untuk aibmu, dosamu tidak diperlihatkan di hadapan orang-orang lain, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Engkau memandang dosamu sendiri, engkau melihat dosamu sendiri yang selama ini engkau kerjakan, dan bagi orang-orang beriman Allah mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau berkhalwat kepada Allah? Apakah engkau berdua-duaan kepada Allah? Tidak. Seluruh makhluk Allah menyaksikan, diputarlah semua tayangan-tayangan keburukanmu, kejelekanmu yang engkau lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kamar tempat engkau berbuat maksiat pun akan bersaksi di hadapan Allah pada hari itu. Mobil, semak-semak atau apapun tempat engkau berbuat maksiat akan bersaksi kepada Allah di hari itu, dan diperlihatkan di depan seluruh hamba Allah. Maka malulah dirimu semalu-malunya. Di muka bumi engkau dikenal sebagai orang yang saleh, di muka bumi engkau dikenal sebagai orang yang baik. Masya Allah, luar biasa. Mereka tidak tahu ada dosa-dosa tersembunyi yang tetap terus engkau kerjakan, terus dan engkau kerjakan. Apakah engkau lupa semuanya akan kembali diperlihatkan oleh Allah di depan hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang mengaku suci, betulkah suci? Engkau yang mengaku solih, betulkah solih? Engkau yang mengaku bersemangat mengejar ilmu Allah, betulkah itu? Betulkah engkau lakukan semata-mata lillah karena Allah? Betulkah itu? Semuanya akan diperlihatkan di hadapan makhluk Allah, teman-teman sekalian. Siapa dirimu yang sesungguhnya? Siapa dirimu yang sesungguhnya? Diputarkan semua film dosa-dosamu itu. Diperlihatkan semua keburukan-keburukanmu itu. Semua kebaikan sebiji zarah Allah perlihatkan, dan keburukan sebiji zarah pun Allah perlihatkan. Tidak takutkah engkau akan hari itu? Hari di mana engkau dipermalukan luar biasa. Tidak takutkah engkau dengan yaumul hisab itu yang banyak diingat-ingat, diperingatkan kepadamu? Lupakah engkau dengan hari itu sehingga engkau bebas tetap terus memperlakukan dirimu sendiri, menganiaya dirimu sendiri, menzalimi dirimu sendiri? Lupakah engkau bahwa ada hari di mana engkau akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah dari yaumul hisab, apakah kehidupan sudah selesai? Atau kehidupan terus berlanjut, teman-teman sekalian? Dan inilah keadaan yang paling mengerikan, paling mengerikan. Setelah engkau dari yaumul hisab, bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam kehidupan yang berikutnya. Ada tempat yang harus kita lewati, yang kita kenal dengan nama titian sirat. Titian sirat. Apa itu titian sirat?
Titian sirat adalah sebuah jembatan yang melintang di atas neraka jahanam. Titian sirat adalah sebuah titian yang lebih halus, lebih lembut, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Titian sirat adalah di mana banyak kawat-kawat berduri yang ada di titian tersebut. Dan kita semua, kalian semua, saya, engkau pun harus melewatinya. Ada orang yang melewati titian sirat dengan sangat cepat, teman-teman sekalian. Ada orang yang melewati titian sirat dengan wajahnya yang merangkak. Ada orang yang melewati titian sirat secepat cahaya, secepat kilat. Tergantung dari amalanmu selama di dunia, teman-teman sekalian, tergantung. Tapi hari itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Engkau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saudara-saudaramu di depanmu tergelincir dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang kasar dan keras tanpa berbelas kasih akan mengambil engkau dan memasukkan engkau ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Engkau dicuci terlebih dahulu di dalam neraka. Kalau engkau memiliki sebiji zarah iman, akan dimasukkan ke surga nanti, tapi engkau akan disiksa dulu ke dalam neraka jahanam. Engkau lihat dengan matamu sendiri. Engkau melihat saudaramu sendiri. Engkau lihat kakak adikmu, kerabatmu sendiri yang melewati titian sirat. Engkau menyaksikan. Apakah mereka lancar berjalan di titian sirat? Apakah mereka terjatuh, tergelincir? Dan engkau takut dengan nasib dirimu sendiri. Siapa pertama kali yang akan melewati titian sirat? Rasulullah SAW. Dan setelah itu, setiap kali ada umatnya yang melewati titian sirat, Rasul pun akan mengatakan, selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Tidak takutkah engkau? Begitu banyak peringatan tentang titian sirat, lupakah engkau akan itu? Dan engkau pun akan ketakutan dengan dirimu sendiri. Tidak tahu bagaimana keadaanmu. Apakah engkau sanggup berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Apa engkau tertatih-tatih menujunya, atau engkau akan berjatuhan menuju ke dalam neraka Allah dengan kepala berada di bawah, langsung terjun begitu saja menuju ke neraka Allah? Engkau tidak tahu. Yang engkau tahu adalah engkau sangat ketakutan, sangat ketakutan. Ketahuilah, hari-hari tersebut bukan lagi hari-hari beramal. Itu adalah hari-hari perhitungan dan hari-hari pembalasan. Engkau yang hidup di dunia ini adalah hari-hari beramal, bukan hari pembalasan. Hari-hari beramal. Ada hari di mana engkau tidak lagi bisa beramal. Ada hari di mana semua amalanmu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari di mana penyesalanmu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan peringatan di dunia. Kenapa tidak dengar? Maka ketika engkau menjalankan titian sirat, bayangkan teman-teman sekalian, bayangkan keadaanmu pada saat itu. Siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa menolongmu? Teman-teman yang selama ini tempat engkau bersuka cita bersama-sama dengan dia, apakah bisa menolongmu? Tidak ada. Siapa yang bisa menolongmu? Orang tuamu? Siapa yang bisa menolongmu? Teman-temanmu? Tidak ada seorang pun, teman-teman sekalian. Tidak ada seorang pun. Bahkan air matamu, engkau menangis darah pun tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mulai berjalan di tian sirat tersebut. Mulai berjalan di situ. Mulai berjalan di situ. Bagaimana keadaanmu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tidak mau masuk ke dalam neraka Allah, tidak mau. Wahai Allah, kamilah pendosa ya Allah. Kamilah pendosa yang penuh dengan maksiat ya Allah. Kamilah pendosa yang lalai ya Allah. Kamilah pendosa yang suka sekali melanggar perintah-Mu ya Allah. Tapi sungguh kami ingin mengatakan kepadamu ya Allah, bahwa kami tidak mau masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, tidak mau. Kami tidak mau masuk ke dalam neraka-Mu yang menyala-nyala, tidak mau ya Allah. Kami tidak mau masuk ke dalam neraka-Mu yang berisi malaikat yang kasar dan keras, tidak mau ya Allah. Begitu kan teman-teman sekalian? Engkau tidak akan pernah sanggup untuk masuk ke dalam neraka yang menyala-nyalakan. Semua dari kita berharap agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang abadi. Surga yang dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Surga di mana tempat para nabi dikumpulkan. Surga di mana para syuhada dikumpulkan. Surga di mana para orang-orang siddiq dikumpulkan. Surga di mana orang-orang soleh dikumpulkan. Kita semua berharapkan untuk bisa masuk ke dalam surga kan? Apa amalanmu?
Bagaimana ibadahmu? Apa engkau sudah melakukan yang terbaik? Namun semua dari kita berharap agar kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit lagi, yang tidak ada kesusahan lagi, tidak ada hiruk pikuk lagi. Kita ingin beristirahat di syurga selama-lamanya. Begitu kan? Begitu kan teman-teman sekalian? Itu akhir kehidupan yang kita inginkan kan? Kita ingin agar akhir hidup kita kelak Allah membuka tabirnya dan kita menyaksikan wajah Allah kan? Itu kan kenikmatan tertinggi bagi seorang muslim. Betul kan teman-teman sekalian? Tapi kenapa engkau tahu telah diperingatkan oleh Allah tentang masa yang akan datang, tentang kehidupan yang akan datang, tapi beberapa di antara kita sudah tahu masih melakukan fasik, sudah tahu masih melakukan, masih melanggar, ingkar. Maka saya menasihati diri saya sendiri pada hari ini, menasihati diri saya sendiri, wahai orang yang masih hidup, wahai diri yang masih hidup, umurmu tidak lama, waktu cepat berjalan, waktu cepat berlalu, itulah hakikatnya kehidupan. Maka orang-orang yang hidup sejatinya adalah orang-orang yang seharusnya pandai, yakni orang-orang yang mempersiapkan bekal kematiannya dengan cara apa? Rasulullah SAW di akhir hidupnya pada saat haji wada berpesan kepada para sahabatnya, kalau engkau tidak ingin tersesat, kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin terjaga selama-lamanya, berpegang teguh kepada dua hal, yakni Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada dua hal, Quran dan Sunnah. Quran, mukjizatnya Rasulullah SAW, harus engkau baca setiap hari. Engkau ingin selamat di kehidupanmu akhir nanti kan? Baca Al-Quran setiap hari. Bagaimana mungkin ada yang mengatakan aku ingin mendapatkan syurga, engkau sendiri tidak mengawali harimu dengan baca Quran? Bagaimana mungkin engkau mengatakan ya Allah ingin masuk syurga, tapi engkau tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Al-Quran dibacakan engkau berbicara, Al-Quran dibacakan engkau bercengkrama, Al-Quran dibacakan bahkan engkau mengolok-olok. Bagaimana mungkin mengharapkan syurga? Al-Quran dibaca, Al-Quran ditadaburi, baca terjemahannya, baca tafsirnya, jangan banyak tertawa. Rasul ingatkan, kalau kalian semua tahu apa yang aku lihat, niscaya kalian tidak akan banyak tertawa, kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku saksikan, kalian akan lebih banyak menangis, karena kehidupan akhirat jauh lebih pedih dari apa yang kita bayangkan. Tadaburi Al-Quran sehingga engkau paham peringatan-peringatan Allah yang membuat dirimu ketakutan, sehingga engkau takut berbuat dosa. Orang beriman ketika buat dosa takut, seolah-olah ada gunung yang akan menghancurkan dirinya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika buat dosa ringan saja menganggap dosa tersebut seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia usir begitu saja. Kenapa? Karena dia jahil, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak tahu tentang hukuman-hukuman Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak pernahkah ada rasa takut sedikit pun di hatimu ketika engkau baca Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan di hari akhir? Al-Quran tidak hanya engkau baca, tidak hanya engkau tadaburi, Al-Quran engkau hafalkan. Sadarkah engkau di hari akhir nanti kedudukanmu tergantung dari ayat-ayat yang engkau hafalkan? Di hari akhir nanti akan ditanyakan kepadamu, akan disampaikan kepadamu, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Baca dan naiklah, baca dan naiklah. Sesungguhnya kedudukanmu di hari akhir tergantung dari ayat-ayat yang engkau hafalkan. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Saat semua orang berjuang untuk berlomba-lomba menghabiskan masa mudanya menghafalkan Al-Quran, apa yang kau lakukan? Mendengarkan lagu-lagu dengan lirik yang tidak bermanfaat, pacaran sana sini, berzina, mendekati zina. Sesungguhnya itu yang Allah larang. Wala taqrabu zina, Allah katakan jangan dekati zina, kau masih dekati zina. Kenapa tak gunakan masa muda dengan menghafalkan Al-Quran? Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Quran. Mereka orang-orang yang sehari-harinya dekat dengan Al-Quran. Kemana saja engkau selama ini teman-teman sekalian? Sudah berapa juz yang engkau hafalkan? Dalam satu hari banyak baca berapa
lembar Al-Quran, lebih banyak mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, atau lebih banyak mendengarkan atau membaca atau stalking Instagram teman-temanmu tersebut, atau melihat YouTube yang tidak ada manfaatnya bagimu? Al-Quran hafalkan, hafalkan. Al-Quran menolongmu di hari akhir, kedudukanmu di hari akhir berdasarkan ayat-ayat yang engkau hafalkan. Al-Quran yang keempat, Al-Quran engkau amalkan. Engkau mengaku penghafal Quran, engkau mengaku pembaca Al-Quran. Apakah akhlakmu sesuai dengan apa yang engkau pelajari? Betapa banyak orang yang mengaku penghafal Quran tapi akhlaknya tidak akhlak Quran. Betapa banyak orang yang mengatakan cinta Quran tapi perkataannya tidak Quran. Maksud engkau sebagai ahlul Quran adalah akhlakmu juga akhlak Quran. Kemudian apalagi cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ajarkan Al-Quran, ajarkan. Bukankah ilmu semakin diberikan semakin bertambah? Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah? Lupa atau tidak tahu? Rasulullah ingatkan sebaik-baik orang adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masih ada waktu untuk belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu untuk mengajarkan apa yang telah engkau tahu kepada orang-orang yang memerlukannya. Kenapa engkau ajarkan Al-Quran? Untuk menolong dirimu sendiri agar engkau istiqamah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sangat pencemburu. Engkau sudah sibuk dengan yang lain, Al-Quran akan pergi meninggalkan dirimu selama-lamanya. Al-Quran sangat pencemburu. Engkau sibuk dengan yang lain, Al-Quran akan pergi meninggalkan dirimu teman-teman sekalian. Engkau mengaku ingin bersahabat dengan Al-Quran, baca, tadaburi, hafalkan, amalkan, ajarkan. Begitu pula dengan sunnah Rasulullah SAW. Masih ada yang mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW, tidak takut. Di hari akhir engkau memerlukan pertolongan syafaat dari Rasulullah, masih mengolok-olok sunnah Rasulullah, masih tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mengatakan cinta pada Rasul padahal tidak, mengatakan cinta kepada Rasul padahal tidak menjalankan sunnahnya. Bagaimana engkau bisa mengatakan cinta? Engkau berdusta, berdusta. Begitu mudah engkau mengatakan aku mengidolakan Rasul, aku cinta pada Rasul, padahal engkau tidak sepenuhnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau orang-orang yang jujur atau engkau orang-orang yang berdusta? Wahai diri, saya menasihati diri saya sendiri. Apakah diri ini orang yang berdusta atau orang yang jujur mengatakan mengidolakan Rasul? Betulkah? Betulkah perkataannya seperti perkataan Rasul? Betulkah perbuatannya seperti perbuatan yang dicontohkan oleh Rasul? Betulkah? Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, apa maksudmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, mereka yang menjalankan sunnahku, mereka yang beriman kepada agama Allah, mengikuti apa yang telah kucontohkan padahal mereka tidak pernah beriman, padahal mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah SAW merindukan perjumpaan dengan kita, dengan kita teman-teman sekalian. Rasulullah SAW merindukan perjumpaan dengan kita yang beriman kepada Allah, yang mengikutinya padahal tidak pernah melihat beliau. Siapa itu? Kita teman-teman sekalian. Maka ingatlah pesan Rasulullah SAW, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Banyak orang mengatakan, bagaimana ya cara supaya istiqomah, bagaimana ya cara supaya bisa taat kepada Allah? Tidak ada cara lain. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Istiqomahlah dengan Al-Quran, istiqomahlah dengan sunnah. Dan untuk bisa istiqomah tidak mudah karena harga syurga terlalu mahal teman-teman sekalian. Tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Harga syurga mahal. Engkau harus tertatih-tatih berjuang di jalan hijrah ini. Engkau harus tertatih-tatih berjuang untuk istiqomah di jalan ketaatan ini. Sabar, bukan hanya ketika engkau ditimpa musibah. Sabar ketika engkau meninggalkan kemaksiatan. Engkau menyesal, engkau berhenti
berhenti dari maksiat tersebut. Engkau lakukan perkara-perkara baik supaya engkau bisa menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itulah yang disebut dengan engkau bertaubat sesungguh-sungguhnya taubat. Sabar meninggalkan kemaksiatan dan sabar ketika engkau menjadi orang-orang baik. Sabar dalam jalan hijrah ini. Sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan untuk orang-orang yang ingin jadi orang baik? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kalau kita mengaku kita beriman, saya beriman ya Allah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Sunnatullahnya engkau akan diuji dengan berbagai macam ujian agar engkau melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah engkau orang yang terbaik amalannya? Maka kalau ada yang bertanya bagaimana istiqamah di jalan hijrah ini, bagaimana supaya taat, bagaimana supaya matinya husnul khatimah, bagaimana supaya kehidupan nanti adalah kehidupan yang bahagia, tidak merasakan susahnya azab kubur, tidak merasakan susahnya padang mahsyar, tidak merasakan susahnya di yaumul hisab, tidak merasakan susahnya di titian sirat, dan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana caranya? Rasul sudah ingatkan, Quran, Quran, Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Pegang itu erat-erat, kuatkan itu, baca terus menerus, hafalkan terus menerus, isi hari-harimu dengan Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, terus berjuang. Kapan istirahat? Tidak akan pernah istirahat. Istirahat nanti kalau engkau sudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak pernah beristirahat dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya adalah dia hidup dengan mulia atau dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, mati syahid di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kehidupan kita semua berisi perjuangan. Perjuangan dalam menghadapi semua ujian Allah untuk tetap istiqamah di jalannya. Perjuangan untuk jadi orang-orang yang baik. Perjuangan untuk melakukan ibadah-ibadah dengan lillah. Semua berjuang teman-teman sekalian. Maka paksakan semua amalan yang engkau kerjakan. Karena engkau berharap ada kehidupan di hari akhir yang engkau nanti-nanti. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa inad darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja. Kehidupan abadi adalah nanti di hari akhir. Teman-teman sekalian, dalam proses hijrah ini engkau memerlukan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupanmu, panduan dalam keseharianmu untuk menjalankan segala macam ujian Allah. Saat engkau sedih, engkau memerlukan Al-Quran. Saat engkau bahagia, engkau memerlukan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai hudalin nas, tidak hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga sebagai obat bagi dirimu, penyelamat bagi dirimu di dunia dan tentu di akhirat. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran maka akan terpancar, terlihat dari wajahnya. Orang-orang yang akan senantiasa dekat kepada Al-Quran, lihat Al-Quran menjadi obat bagi hatinya yang sedang gundah gulana. Teman-teman yang sedang sedih, yang sedang gundah gulana, yang sedang merasa hampa, terpuruk, tidak bisa apa-apa, ada Al-Quran sebagai obat hati. Bukankah ada banyak ayat-ayat yang menghibur di dalam Al-Quran? Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bolehkah engkau ingat kembali ayat tersebut? Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang sedang bersedih, boleh jadi apa yang kamu tidak suka dalam kehidupanmu itulah yang paling baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu betul-betul inginkan, kata Allah, itu yang tidak baik untukmu. Allah mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Itu ayat penghibur. Orang-orang yang hatinya sedang bersedih diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Orang-orang yang hatinya sedang bersedih karena ujian Allah yang silih berganti, ada obat sebagai menyembuhkan dirimu, yakni Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dia obat hatimu yang gundah gulana di dunia. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dia obat fisikmu yang sedang sakit. Bukankah dulu Rasulullah SAW kalau sakit senantiasa membacakan doa perlindungan, ditiup dan diusapkan ke dalam tubuhnya atau ke bagian tubuhnya yang sakit? Jangan tinggalkan Quran. Dia obat bagi tubuhmu yang sakit. Jangan tinggalkan Quran. Dia obat untuk menghindarkan diri dari segala macam sihir-sihir yang ada. Dan tentu saja Al-Quran akan datang juga di hari akhir untuk menjadi syafaat bagimu teman-teman sekalian. Syafaat, pertolongan yang datang kepadamu. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, ya Allah, ridhai dia ya Allah. Berikan perhiasan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan pakaian terbaik kepadanya ya Allah. Siapa yang bisa menolong? Salah satu di antara yang bisa menolong adalah Al-Quran.